Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Serin Andarias, dan 2 lagi rekan saya yaitu Amelia Ramadhani dan Yulia Rahmasari. Untuk memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kami akan membahas materi tentang pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada aspek ekonomi. Tujuan dari materi yang akan kami bahas adalah untuk mengetahui apa saja sih pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada aspek ekonomi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek semakin penting dalam perubahan ekonomi di suatu negara, terutama di era globalisasi seperti saat ini. Namun, seperti mata pisau, kemajuan iptek juga memiliki pengaruh negatif yang perlu diperhatikan loh. Adapun beberapa pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang ekonomi, antara lain yaitu yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, termasuk yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Contohnya, banyak masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan muda hingga orang dewasa yang melakukan pembelian barang dari luar negeri melalui aplikasi online. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa barang dari luar negeri jauh lebih murah dan kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan barang dalam negeri, meskipun ongkos kirim yang diberikan jauh lebih mahal. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah dan bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun juga semakin canggih. Hanya dengan memiliki sebuah smartphone, seseorang sudah bisa melakukan apapun. Salah satunya, menanam saham mereka secara online. Indonesia sebagai negara berkembang pun menjadi sasaran bagi investor asing untuk menanamkan sahamnya di perusahaan Indonesia. Berikut beberapa negara yang tercatat sebagai investor asing terbesar di tanah air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, akan menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam karena adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang menang dan pelaku ekonomi yang kalah, di mana pelaku ekonomi yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan pelaku ekonomi yang kalah akan menjadi penonton yang tertindas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masyarakat Indonesia saat ini lebih tertarik membeli produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Hal ini dikarenakan adanya internet dan media sosial yang membuat mereka berkeinginan hidup dengan mengikuti gaya orang di luar negeri. Hal ini juga dikarenakan adanya kompetisi di era global yang membuat mereka membeli barang yang mereka tidak butuhkan dan mereka menjadi boros. Yang keempat, pemerintah sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Intervensi pemerintah sebagai penyajian dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Namun, apabila pasar belum efektif, maka pemerintah mau tidak mau harus masuk sebagai market player, baik secara langsung maupun melalui institusi yang dibentuk seperti BUMN. Efektif di daya beli pasar akan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi. Maka intervensi pemerintah juga bisa beradaptasi. Yang terakhir, sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja pola padat rakyat mulai ditinggalkan. Salah satu contoh yang dapat kita temukan adalah koperasi yang mulai terabaikan dan ditinggalkan. Karena masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih menyimpan dan meminjam uang mereka ke aplikasi online karena bisa dengan mudah mereka akses melalui smartphone mereka. Namun, dengan kemudahan tersebut, terdapat hal-hal yang membahayakan loh, yaitu idenya sendiri yang dapat tersebar luas dan bisa disalahgunakan. Itulah tadi pembahasan mengenai pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada aspek ekonomi. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah, meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, namun banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia perlu adanya kesadaran bahwa akan sangat berdampaknya iptek ini ke dalam aspek ekonomi. Dan tentunya, kita sebagai warga negara Indonesia harus lebih mencintai produk lokal dibandingkan dengan produk luar negeri. Salah satu cara untuk mendukung hal ini adalah perlunya peningkatan kualitas barang dalam negeri, mulai dari harga, kualitas, jenis barang,
dan menemukan cara agar barang yang akan dijual atau dipromosikan dapat menarik minat pelanggan, mulai dari kalangan anak muda hingga dewasa. Sebagai warga negara Indonesia yang paham akan perkembangan teknologi, kita bisa memanfaatkan internet untuk mencari keuntungan teknologi. Dan tentunya, kita bisa menciptakan sebuah produk yang tidak kalah bagusnya dengan produk luar negeri. Serta, kita dapat mempromosikannya melalui Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.